Shalom. Selamat hari Natal dan selamat sukacita di hari ini. Haleluya. Kalau ada sukacita, coba berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat datang bagi kita semua. Kiranya selamat datang juga bagi Tuhan kita yang lahir ke dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita. GKSD Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat seruan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama katakan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih lagi katakan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh berseru, kita boleh bernyanyi bersama, bersukacita di hari ini. Amin. Kalau kita bersukacita, katakan engkau juga akan bersukacita. Katakan ke kiri kananmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan.
Karena kita perlu Yesus, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Mari kita lebih lagi mengangkat pujian ini dari hati kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru dari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya padaku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi katakan dengan hati yang lembut, ucapkan saat ini. Dalam segala keadaan, Kamu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru dari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Aku ada ya Bapa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi saya mengajak kita mengangkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau semua jemaat yang mengangkatnya. Sekali Yesus, selamanya Engkau ya Bapa. Engkaulah Yesus, karena di dalam Engkau ada harapan. Kami percaya bersamamu, itu takkan pernah hilang ya Bapa. Karena Engkau, karena kasih-Mu ya Bapa, kami ada ya Bapa. Ku mau katakan ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidupku Yesus. Kami mau menyembah-Mu sekali Yesus. Kaulah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Kami muliakan Engkau Allah yang baik, Kaulah segalanya dalam hidupku Yesus. Kami perlukan Yesus. Oh, haleluya. Oh, ya Yesus. Oh, nama Yesus. Oh, haleluya Yesus. Ya Rabbana Yesus. Oh, haleluya. Tetap kau fokus di hadapan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kita percaya
Apapun keadaan kita, sekalipun musik saat ini bermasalah, tetap kita bisa menyembah memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya Rabbunaya, Ya Rabbunaya seye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya mengajak kita untuk katakan di hadapan Tuhan. Ku yakin Tuhan kau hadir di sini. Aku mau merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih. Kau begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya bila kami mengandalkan Kau Tuhan, kami percaya Kau selalu memberikan harapan yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau sudah datang bagi kami Tuhan, untuk menebus setiap kami Tuhan. Karena daripada itu kami menjadi orang dan anak-anak-Mu Tuhan yang sangat beruntung Tuhan Yesus. Karena boleh mengenal Engkau
Sang Juru Selamat Tuhan, Sang Immanuel yang luar biasa, yang menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita saat ini lebih lagi mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kita surga bergembira. Aku tak bergema, kehadiran yang mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memerlukan kabar lahir Kristus sang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah, Kristus Raja yang gagah. Di dalam dunia, Sang Maria Bunda. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Kelemahan yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, gembungan dunia, dinaungan saya. Tak memandang dirinya, akan mati timbanya, datang untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari lebih lagi katakan, kita surga. Surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memerlukan kabar baik, lahir Kristus sang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, di surga disembah, Kristus Raja yang gagah. Di dalam dunia, dan Maria Bunda. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam mana yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan Raja sama. Damai yang besar, surya hidup yang benar, gembungan dunia, dinaungan saya. Tak memandang dirinya, akan mati timbanya, datang untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari lebih lagi katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama menunggu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang
banyak, bukan surga dan dunia, semua diterimanya. Muliakan Tuhan. Muliakan Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan tim Youth Army untuk maju ke depan. Ya, saya persilakan.
Ya, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Pujian ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita saatnya akan membacakan firman Tuhan. Saya persilahkan untuk pemuda-pemudi yang sudah mendapatkan ayat firman Tuhannya, saya persilahkan untuk maju ke depan. Mikael juga, silakan. Paling ganteng. Ya, mungkin di belakang. Ya. 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 Oke. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang anak yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kesukaan besar untuk serupan seperti itulah lahir bagi selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan ayat 10 sampai 11. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin.
Saatnya kita penyalaan lilin. Saya mengundang yang terhormat Gembala di tempat ini, Gembala GKSI Glory to Glories, Pastor Hendy, untuk maju ke depan. Berikutnya pengkhotbah Pastor Anton, yang terhormat Ketua PGLII Kota Batam, Bapak Donald Kawenia, saya persilakan. Yang mewakili tamu undangan, Bapak Agus, saya persilakan. Ya, kita akan menggantikan dengan Bapak Rafael, saya persilakan untuk maju ke depan, mewakili undangan. Dan saya persilakan untuk mewakili jemaat, Bapak Agri Talembekas, yang mewakili Youth Army Community Glory to Glories, Tori Wow, dan yang mewakili anak sekolah minggu, saya persilakan untuk Mikhail. Iya, tolong lampunya dimatikan. Yang kuning aja dinyalain. Oke. Mungkin sambil menyalakan lilin, boleh mengangkat lampu flashnya, menghidupkan lampu flashnya dari HP. Kita angkat pujian Malam Kudus. Saya persilakan untuk dinyalakan lilinnya, mulai dari Bapak Gembala. Apa
Mari sama-sama kita katakan, hai lihatlah. Hai lihatlah. Supaya bisa difoto. Bebe tolong difoto. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah menyalakan lilin. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh merasakan kelahiran Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, seperti palungan yang melayakkan setiap kita untuk menyambut Allah, Sang Tuhan Tuhan, Allah yang menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan seperti palungan
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan mutiara hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku menyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, yang damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu, sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Saya serahkan kepada Hamba-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan untuk kami. Kami tahu Tuhan, terang-Mu yang datang mengubah hidup kami. Engkau yang sudah lahir ke dunia ini, yang mengubah cara pandang kami, cara pikir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya saat ini, pada sore hari ini, perayaan Natal ini, sungguh mengubah hidup kami. Karena terang-Mu yang ajaib, Natal-Mu yang ajaib, bukan hanya sebagai perayaan, tetapi Natal-Mu ada di dalam hati kami. Kelahiran-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap kami yang hadir. Kiranya boleh kami mengalami lawatan atas kelahiran-Mu, Natal-Mu ke dunia ini. Terima kasih atas semua lawatan Tuhan bagi setiap kami, dalam setiap keluarga, di gereja, dimanapun saat ini seluruh umat merayakan Natal. Dan kami bersyukur kami berikan urapan demi urapan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Engkau mengurapi hati kami, Engkau mengurapi mulut kami, Engkau mengurapi telinga kami, sehingga kami melihat kebenaran terang yang besar, yang ajaib di dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Salut. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat Natal. Selamat Natal. Sebentar lagi, beberapa hari lagi tentunya
kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tentunya hari ini kelahiran Yesus yang luar biasa ini membawa kita kepada damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Saudara, ya, hari ini saya memberi tema terangnya yang datang mengubah hidup. Kalau terangnya itu sudah datang di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, maka semuanya akan diubah dalam hidup kita. Mari kita melihat Saudara Yesaya 9 ayat 1. Kita akan baca firman Tuhan ini untuk mengantar kita. Yesaya pasal 9 ayat 1. Kita boleh baca mungkin bersama-sama ayat ini untuk kita boleh merespon firman Tuhan ini. Saya mengajak kita membaca bersama 3, 2, 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Katakan amin. Saudara, ayat ini menegaskan kita secara luar biasa tentang nubuatan. Nubuatan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi bangsa Israel pada khususnya. Waktu itu di wilayah Zebulon dan Naftali, wilayah yang dijajah oleh bangsa Asyur. Bangsa itu mengalami apa? Tekanan. Ini secara historik diceritakan di dalam ayat ini. Sehingga mereka hidup di dalam kegelapan. Tidak melihat cahaya terang, tidak melihat Kristus di dalam hidup mereka. Kenapa? Di bawah tekanan jajahan. Secara rohani mereka dijajah. Secara fisik mereka dijajah. Nah, kalau kita melihat dari faktor rohaninya, hidup di dalam kegelapan itu melambangkan apa? Ada dosa, ada tutup. Sehingga membuat mereka jauh dari Allah, jauh dari firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini dengan kelahiran Yesus Kristus? Apakah kita masih hidup di dalam kegelapan atau kita mau keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib? Tentu kita semua pasti punya keinginan untuk keluar dari segala yang gelap-gelap. Memang enak ya di dalam gelap itu. Mungkin kalau kita berada di suatu ruang kamar yang gelap, tidak ada cahaya, mungkin saudara 5 menit bisa sesak nafas. Secara insting manusia, kita perlu cahaya dalam hidup kita. Tumbuh-tumbuhan perlu cahaya terang, perlu sinar, baru bisa bertumbuh. Tubuh manusia, kalau kita melihat bayi yang baru lahir, ada saran dari dokter, tolong anak ini dijemur ya Pak, biar mendapat sinar matahari. Ini apa tandanya? Terang itu melambangkan kehidupan untuk kita. Maka saya beri tema kita pada Natal ini, terang yang datang mengubah hidup. Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa Natal ini bukan hanya tentang Yesus lahir di Bethlehem, tapi pastikan bahwa Yesus ingin lahir di dalam hati saudara. Pastikan itu. Yesus lahir di hati kita. Maka kita akan mengusir kegelapan itu dan kita berada di dalam terang yang ajaib. Selama saudara masih mengizinkan kegelapan di dalam hidup saudara, masih berkompromi dengan kegelapan,
saudara pasti akan mengalami, tidak akan mengalami terangnya yang esok. Mungkin terangnya ya, terang-terang apa ya, gelap-gelap terang, sinarnya tidak beredup. Tetapi kalau saudara mengambil komitmen hari ini, masuk dalam terangnya yang ajaib, tentu saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, banyak sekali. Tadi pagi saya terkejut waktu ibadah di tempat saya, seorang bapak datang tiba-tiba, sudah mungkin 4 atau 5 tahun bapak ini tidak mau pernah ibadah. Tapi dia waktu itu datang, dia peluk saya, dia menangis. Saya panggil, "Bapak, kenapa?" Bapak menangis. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menangis saja. Mungkin dia menyesali. Mungkin selama ini dia sadar dia sudah meninggalkan terang itu. Tapi saya bilang, "Bapak, hari Minggu nanti datang lagi ya." Dan puji Tuhan, kalau dia masih datang, takutnya nanti Bapak ini meninggalkan Tuhan lagi. Tapi kita tetap berdoa dan kita tidak pernah mau orang meninggalkan terang. Maka itu banyak orang merayakan Natal dengan terang lampu, tetapi hidupnya pasti gelap. Nah, saya percaya di dalam ruangan ini kita tidak akan hidupnya gelap lagi. Amin. Karena saya melihat wajah yang penuh dengan terang. Semuanya nampak terang di Tuhan. Tapi seorang bapak itu, saya melihat wajahnya masih ada kegelapan. Tidak ada sukacita. Dan ini baru mulai. Tuhan mungkin tegur hatinya. Dia sudah mau datang untuk beribadah. Atau mungkin dia datang 1 tahun sekali. Saya nggak tahu juga ini. Biarlah Tuhan berperkara dengan betul. Puji Tuhan, tetapi dia mau datang. Natal itu bukan hanya nyanyian lagu Natal, bukan itu, tetapi hati yang masih terikat itulah. Hati kita masih terikat yang membuat kita tidak bisa keluar dari kegelapan. Nyanyian Natal tidak akan membuat engkau keluar dari kegelapan, tidak akan keluar dari dosa, tidak akan keluar dari luka, tidak akan keluar dari kepahitan. Tidak pernah. Lagu itu hanya penyembahan untuk Tuhan. Tetapi hari ini, jika terang itu sudah datang, apakah engkau mau keluar dari kegelapan itu? Mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya percaya 100% kita pasti mau keluar dari kegelapan. Amin. Saudara, percayalah bahwa kalau kita melihat dalam ayat ini, telah melihat terang yang besar. Artinya, bukan main-main. Terang yang diberikan bagi kita, yang kita lihat itu bukan terang ecek-ecek. Bukan kaleng-kaleng. Terang yang sangat besar. Orang di dunia ini mengejar apa? Mengejar suatu kepopuleran, terkenal, mengejar sesuatu yang ekstrakuler ya, apa namanya? Ekstrakuler. Itu yang dikejar orang. Tetapi Yesus kita, Yesus yang besar itu, terang itu datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Terang datang untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Mari kita melihat
firman Tuhan dari Yohanes 3 17 berkata bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dari oleh Dia. Artinya Bapak Saudara, Yesus datang ke dunia ini, Yesus lahir ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita, tapi tujuannya menyelamatkan kita dari kegelapan. Ini sudah jelas dikatakan dari Yohanes 3:17. Dengan dibuktikan dengan kelahiran, dengan Natal, itu bukti kasih Yesus yang luar biasa. Supaya kita yang percaya, setiap orang merasa, aku ini terlalu berdosa, saya ini tidak layak untuk datang kepada Yesus. Dosa saya banyak. Tuhan tidak pernah peduli. Engkau masuk dalam lumpur dosa sedalam apa? Dosamu sebesar apa? Tuhan tidak peduli. Masa lalumu seperti apa? Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Kegagalanmu seperti apa? Tuhan tidak peduli. Betapa gelapnya hidupmu, Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini, terang itu akan datang kepada kamu dan saya. Katakan amin. Amin. Yesus sudah lahir, artinya dia datang. Dia berada di antara kita. Orang-orang yang percaya. Syaratnya gampang saja sebenarnya. Kalau mau menerima terang, percaya saja. Tidak neko-neko. Tidak ada syarat-syarat yang begitu harus 10 syarat, 5 syarat, 6 syarat. Cuma syarat percaya saja. Satu syarat yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Percaya saja. Maka itu saudara, kita percaya bahwa kelahiran Yesus itu, terang itu menyingkapkan apa? Terang itu menyingkapkan kegelapan. Terang itu membuka secara terang benderang kegelapan. Supaya apa? Supaya ada pertobatan. Ya bagaimana kita bisa melihat dosa kita kalau kita asik saja di dalam kegelapan itu, kita tidak mau keluar pada zona yang gelap, zona lumpur dosa itu. Kita tidak mau, kita lagi asik di dalamnya. Kita tidak akan merasakan. Tetapi bagaimanapun kita sebagai manusia punya insting mau keluar dari kegelapan. Yang ajaib. Kalau kita melihat firman Tuhan ini dari Yohanes 1 ayat 5, saya akan bacakan untuk saudara. Dan 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau terang itu sudah bercahaya, maka kegelapan akan lari. Kegelapan akan takut. Ketika terang itu datang, kegelapan tidak bisa bersembunyi. Tidak bisa bersembunyi. Seperti ini kita ada di dalam ruangan ini, semua kelihatan maju cantik-cantik, ganteng-ganteng. Luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada, kelihatan jelas. Semuanya kelihatan. Natal bukan hanya bercerita tentang apa? Sukacita, tapi juga tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati. Artinya, saudara, sore hari ini, pemirsa di rumah, sore hari ini, ambil sikap dong. Keluar dong dari zona kegelapan itu. Melangkah bersama Yesus.
Jangan kita mau diperbudak oleh usaha. Cukup sudah. Pada Natal 2025, masuk tahun baru 2026, mari saya mengajak kita untuk bertobat secara sejati. Katakan amin. Amin. Saudara, apa arti bertobat sebenarnya? Kalau kita melihat kisah para rasul 93 ayat 19, ayat 19 berkata, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya. Lalu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Yang akhir, dia menderita untuk saudara dan saya. Maka itu, saudara, pertobatan itu bukan hanya menyesal. Aduh, saya menyesal Bapak Pendeta, saya menyesal, saya tidak mau lakukan. Besoknya lakukan lagi. Aduh Bapak Pendeta, saya minta ampun. Besoknya jangan buat lagi yang sama. Bukan hanya penyesalan, tapi pertobatan sejati. Tetapi kita harus berputar balik, berputar arah 180 derajat. Dulunya suka hidup di dalam gelap-gelap, sekarang suka ke gereja di tempat yang terang-terang. Katakan amin. Amin. Dulunya suka melakukan hal-hal yang dosa, sekarang tidak lagi bekerja melakukan perintah-perintah Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini yang Tuhan katakan pertobatan sejati. Pertobatan yang sebenarnya. Maka itu kalau kita sudah mengalami terang, kita akan mengalami hidup yang baru dan memiliki kuasa yang baru. Kita mengalami bagaimana Roh Kudus menuntut kita. Roh Kudus menuntun hati kita supaya kita tidak lagi ditarik-tarik oleh kegelapan itu. Hatinya cinta pada kegelapan. Tetapi sekarang kalau kita sudah berbalik, terang itu memberi kehidupan yang sudah baru, hidup kita sudah diperbarui 180 derajat dari hidup yang gelap menuju terang, maka Roh Kudus yang sudah mengendalikan hidup kita. Bukan si polis lagi. Dikendalikan oleh Tuhan Yesus melalui Yesus. Kalau kita membaca Yohanes, apa tadi sampai membaca Yohanes 8 itu 18 ayat 12 8 12 akulah terang dunia kata Yesus. 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, ketika Yesus masuk dalam kehidupanmu, engkau sudah tidak sama lagi. Engkau akan bersinar. Engkau memiliki terang. Kalau engkau sudah bersinar, sudah memiliki terang, maka yang terikat dilepaskan. Amen. Yang terluka disembuhkan. Yang putus asa dipulihkan. Itu kalau terang itu sudah ada di dalam hati saudara.
Yesus sudah ada di dalam hati saudara. Akan dipulihkan, akan disembuhkan. Saya percaya saya semua, jika kita bertobat secara jujur, bertobatan sejati ini, saudara alami, pasti akan mengalami yang luar biasa di dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami kehidupan yang baru. Selanjutnya kita lihat bahwa apa sih makna Natal yang kita pikirkan, kita rasakan dalam hidup kita. Apa sih makna kelahiran Yesus dalam hidup saudara? Apa makna awal hidup Natal, yang hidup yang baru dari hidup saudara? Mari kita melihat firman Tuhan berkata apa makna Natal adalah awal hidup yang baru dalam hidup kita. Dari 2 Korintus 5 ayat 12. 2 Korintus 5, boleh bacakan untuk saya sekali ini. Jemaat yang sudah ketemu silakan. Korintus 5 ayat 17. Silakan. Ya, firman Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sungguh hidup kita sudah mengalami Natal. Ketika engkau sudah mengalami hidup yang baru, engkau sudah diproses dan engkau tidak akan sama lagi, maka ada poin yang saudara terima. Ada satu kerinduan bagi saudara. Karena Yesus yang sudah lahir di palungan Bethlehem, Dia sudah lahir di hati. Pertanyaan untuk kita, apakah engkau masih hidup dalam kegelapan dosa? Atau sudah berjalan dalam terang Kristus? Mari kita koreksi hati kita. Mari kita koreksi masing-masing hidup kita. Apakah kita masih hidup di dalam gelap atau di dalam terang Kristus? Saya percaya semua kita akan melangkah dari gelap kepada terangnya yang ada. Katakan amin. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus ketika engkau hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dan kami Tuhan pada malam hari ini, pada sore hari ini bersatu hati dengan kelahiranmu ke dunia ini, membuka kami, mengubah hidup kami, mengalami pertobatan yang sejati dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, menopang kami sepanjang hari oleh firman-Nya yang ajaib ini. Dan kami tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap kami mengalami lawatan demi lawatan, jamahan demi jamahan, segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, segala persoalan permasalahan dalam hidupmu, di rumah, tempat pekerjaan, di keluarga. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terang yang ajaib itu masuk dalam hati. Yesus masuk dalam hati juga. Percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Buka Tuhan, Kau masuk, Kau hidup di sini. Kau hidup di hati kami Tuhan. Masuklah kami buka di hati ini. Terang-Mu yang ada akan masuk dalam hati kami, mengubah arah pikir kami. Karena hidup kami Tuhan yang sia-sia selama ini. Masuk kami. Kami Tuhan. Lawan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau Engkau yang baik, Kau begitu luar biasa ya Bapa. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menyerahkan hati kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya persilahkan untuk Tori berdoa terlebih dahulu. Shalom. Shalom. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dahulu kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Kau sungguh baik, Kau luar biasa Bapa. Dan saat ini kami akan mengembalikan yang terbaik Tuhan, dengan Kau berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga memberi persatuan Bapa, dan Kau berkati keluarganya, kesehatan mereka, pekerjaan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bersama dengan saya katakan, amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan kasih setiamu. Setiamu yang terbagiku, iman terbagikan setia bagiku. Kau alasanmu nikmat segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman katakan, mari kita bangkit. Aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jadi ibadah kita, Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Hari ini kami bukan hanya mau merayakan Natal, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau datang sebagai Raja dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Kami tahu Tuhan, cinta kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau sangat mencintai kami, kami terlalu berharga di mata-Mu. Hari ini seperti firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Terang-Mu harus tinggal dalam hidup kami Tuhan. Cahaya-Mu Tuhan selalu bersinar di wajah kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan.
Hari ini sebab Engkau pemenang, maka kami harus menang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menyala, terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saudara yang kasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi kau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap mengangkat tangan kita, saudara, pada kita bersiap, kita perlu Tuhan melimpahkan pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, kiranya kasih setiamu Tuhan kami bersyukur. Dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani Tuhan. Oh ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga luar biasa hari ini Bapak Gembala, Ibu Gembala dan pengerja dan jemaat dari GKS Agape juga hadir dalam ibadah perayaan Natal hari ini tanggal 25 Desember. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat Natal. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Gembala dan tim Agape semakin di hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dulu, kita nyanyi lagu Selamat Raya. Ada wajah sambil bersalam-salam dulu. Selamat hari hari beriman selamat hari selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Menambah hidup sekalinya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, baru hari Natal.